Berjumpa kembali dengan saya Sam, teolog pertesan karismatik di BFM channel ini, atau Morning Star Ministry channel MSM channel Palangkaraya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dan Pesan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan share satu materi menjawab pernyataan atau pertanyaan atau klaim atau kritik atau sejenis itu bahwa Trinitas itu pagan, ya. Ini adalah respon apologetik atas sesat pikir Ruben Marpaung, ya. Jadi hari ini tema yang ingin saya share adalah Trinitas itu pagan, benarkah demikian? Respon apologetik atas sesat pikir Ruben Marpaung. Saya mulai dengan opening statement saya. Ron Rhodes, seorang teolog dan apologet Injili dalam bukunya 5 Minutes Apologetic for Today di halaman 101 secara ringkas memberikan 8 ciri karakteristik doktrinal ajaran sesat atau ajaran bidat. Nah, 8 karakteristik bidat ini cukup umum, yaitu 1, bidat mengaku menerima wahyu baru dan memiliki tulisan suci mereka sendiri. Nah, jika Alkitab bertentangan dengan wahyu baru tersebut, maka wahyu baru itu menggantikan Alkitab. Yang kedua, bidat mengajarkan pandangan yang menyimpang tentang Allah. Sebagian dari mereka menyangkali Trinitas, sementara yang lain mengakui Trinitas tetapi dengan konsep dan isi ajaran yang salah. Allah Trinitas tidak relevan bagi bidat-bidat. Yang ketiga, bidat melihat Yesus hanya sebagai manusia atau Allah yang lebih rendah dari Bapa. Kemudian yang keempat, bidat biasanya menyangkal bahwa Yesus memenangkan keselamatan bagi manusia atau bagi kita di kayu salib. Yang kelima, bidat sering menyangkali keilahian dan kepribadian Roh Kudus. Yang kelima, banyak bidat menyangkal bahwa manusia jatuh dalam dosa. Ada yang mengatakan bahwa manusia adalah Allah atau berpotensi menjadi Allah. Yang ketujuh, kebanyakan bidat menyangkal keselamatan karena kasih karunia yang diterima melalui iman. Dan yang kedelapan, bidat sering menggunakan istilah dari Alkitab. Jadi bidat menggunakan istilah-istilah dari Alkitab seperti Allah, Yesus, dosa, keselamatan, salib, kebangkitan, kenaikan. Tetapi istilah-istilah tersebut bukan seperti definisi yang diajarkan oleh kekristenan historis. Nah, jadi itu tadi 5 karakteristik doktrinal bidat yang dijelaskan oleh Ron Rhodes dalam bukunya 5 Minute Apologetic for Today di halaman 101. Nah, terkait dengan itu, Oneness Pentecostalism atau Oneness Pentekostal adalah salah satu ajaran yang menyangkali doktrin Trinitas, tetapi dengan cara yang berbeda. Mereka berpendapat bahwa Yesus sendiri adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi dilihat hanya sebagai mode atau manifestasi yang berbeda dari satu Allah yang benar, yang adalah Yesus. Jadi menurut Oneness Pentekostal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu adalah Yesus. Jadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah mode-mode yang berbeda dari satu pribadi, yaitu Yesus. Nah, seperti beberapa ajaran sesat lainnya, Oneness Pentekostal menuduh bahwa doktrin Trinitas itu berakar pada pagan kuno. Nah, inilah tepatnya yang dilakukan oleh pendeta Ruben Marpaung dalam video YouTube berjudul Ajaran Oneness Pendeta Ruben Marpaung yang diupload channel Albert Rumampuk. Ya. Jadi di video YouTube yang berjudul Ajaran Oneness Pendeta Ruben Marpaung yang diupload oleh channel Albert Rumampuk, Albert Rumampuk ini memberikan tanggapan, ya, memberikan kritik atau respon apologetik kepada Ruben Marpaung. Saya dikirimi 2 video TikTok oleh seorang teman di Asasi tentang pengajaran Oneness yang disampaikan oleh seorang pendeta atau gembala sidang. Teman saya itu juga memberitahu dengan memberi rujukan di Facebook bahwa nama pendeta itu adalah Ruben Marpaung dari gereja GBIS. Tetapi dia menyampaikan ajaran Oneness itu bukan di Facebook, namun di TikTok. Nah, 2 video singkat dari pendeta Ruben Marpaung itu berisi penolakannya, ya, terhadap doktrin Allah Tritunggal. Dia menyebut doktrin itu sebagai pagan, lalu memberikan contoh teks Alkitab yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Nah, coba kita melihat videonya ini, ya. Jika Tritunggal itu dikehendaki Tuhan, mungkin tidak Tuhan yang Maha Kuasa melupakan mengucapkan Tritunggal. Mungkin tidak. Sangat tidak mungkin. Mengapa Tuhan tidak mengucapkan, tidak mengajarkan Tritunggal? Karena Tuhan tidak mengharapkan hal demikian itu.
Iya, makanya ada alfa dan omega ya Pak, tidak bermula dan tidak berakhir. Ya, jadi Tritunggal itu kita kalau mau belajar sejarahnya, Tritunggal itu adalah ajaran pagan. Ya, sebelum Tuhan Yesus itu lahir di abad pertama, Tritunggal itu pertengahan abad kedua, ketiga sebelum Masehi, pertengahan abad kedua, ketiga sebelum Masehi ya, sebelum Masehi. Tritunggal, Trinitas itu sudah dipakai oleh orang-orang Yunani, pagan, Helenisme. Itu di abad pertengahan kedua, ketiga sebelum Masehi. Nah, di abad pertama, di abad 1 Masehi Tuhan Yesus hadir. Di abad kedua, ya, Trinitas ini diadopsi. Ada nggak Alkitab Bapak di situ? Kebetulan saya nggak bawa Alkitab di sini, Pastor. Oke, saya baca ya. Perhatikan, di mana Yesus mengakui dirinya Bapa. Ini berkali-kali saya ingatkan, karena orang banyak punya Yesus sendiri dalam terminologi, dalam perspektifnya sendiri. Dia bikin Yesus itu sendiri. Dia bikin Yesus seperti berhala, kawan-kawan. Ya, bukan. Yesus itu adalah apa yang dikatakan Alkitab, bukan apa yang kita katakan. Yohanes 14, perhatikan. Ini Yohanes 14 ya. Ayat mulai dari 6 sampai 11. Perhatikan. Di sini Yesus mengaku dirinya Bapa. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ayat 7. "Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia." Dia bilang kepada murid-muridnya. Apa reaksi murid-muridnya? Salah satu namanya Filipus. Sama, kita banyak seperti kekristenan, banyak seperti ini. Kata Filipus kepadanya, "Tuhan," ini dia bantah Yesus, ya. "Tuhan, tunjukkan Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami." Dia nggak percaya Yesus itu. Ya. Nah, saya sepakat dengan Albert Rumampuk bahwa ajaran-ajaran Ruben Marpaung ini ketika saya dengarkan melalui media sosial TikTok, itu jelas berbau Wanes Pentekostal. Ya, jelas berbau Wanes Pentekostal. Nah, pada kesempatan ini saya tidak akan membicarakan apa itu Wanes Pentekostal, apa itu sejarahnya. Itu akan saya bicarakan pada kesempatan lain karena materinya cukup luas. Dan pada kesempatan ini saya akan memberikan respon apologetik singkat atau ringkas saja terhadap pendeta Ruben Marpaung itu. Ya. Nah, jadi melalui video ini secara singkat saya akan memberikan edukasi mengenai 3 hal ini. Yang pertama, saya memberikan respon apologetik atas tuduhan Ruben Marpaung atau pendeta Ruben Marpaung bahwa Trinitas itu berasal dari paganisme. Yang kedua, saya akan menunjukkan bahwa ayat-ayat Alkitab yang digunakan oleh Wanes termasuk yang digunakan oleh Ruben Marpaung dari Yohanes 14 ayat 6 sampai 11 sama sekali tidak mendukung ajaran Wanes Pentekostal atau tidak mendukung ajaran dari Ruben Marpaung itu. Dan yang ketiga, saya hendak membuktikan bahwa ajaran Ruben Marpaung atau lebih tepatnya hendak menegaskan bahwa ajaran Ruben Marpaung sama sekali tidak mewakili pandangan Gereja Bethel Injil Penuh, tetapi merupakan pandangan pribadi yang bertentangan dengan doktrin, pengakuan iman, dan tata Gereja Bethel Injil Penuh. Kenapa ini perlu saya sampaikan? Karena di channel YouTube tersebut, ya, Albert Rumampuk menjelaskan bahwa Ruben Marpaung ini adalah pendeta Gereja Bethel Injil Penuh dan sebagai seorang pejabat pendeta di Gereja Bethel Injil yang ditasbiskan di Gereja Bethel Injil, saya ingin menjelaskan bahwa ajaran Wanes Pentekostal itu tidak mewakili ajaran Gereja Bethel Injil Penuh dan tidak ada di Sinode Gereja Bethel Injil Penuh ini yang mengakui ajaran Wanes Pentekostal. Gereja Bethel Injil Penuh di dalam doktrin pengakuan iman dan tata gerejanya mengakui dan berpegang teguh kepada doktrin Trinitas. Ya, ini akan saya jelaskan lagi. Jadi 3 hal ini saya bagikan. Nah, kita mulai yang pertama. Menanggapi tuduhan bahwa Trinitas adalah pagan. Tuduhan dari pendeta Ruben Marpaung bahwa Trinitas adalah pagan. Orang Babilonia dan Asyur, agama-agama pagan kuno, percaya pada 3 serangkai dewa yang mengepalai banyak dewa-dewa lainnya. Dan ini memang di dalam sejarah demikian. Tetapi 3 serangkai ini mencakup 3 Allah yang terpisah. Bisa kita sebut politeisme atau triteisme. Yang sama sekali berbeda dari doktrin Trinitas. Doktrin Allah Trinitas yang dipercaya oleh orang Kristen. Ya.
di mana doktrin Trinitas Kristen ini mempertahankan bahwa hanya ada satu Allah, monoteisme, dengan 3 pribadi dalam satu kealahan. Karena itu pendapat bahwa kekristenan meminjam konsep Trinitas dari orang-orang kafir atau orang-orang pagan sangatlah tidak masuk akal, tidak rasional. Hanya karena kepercayaan paganisme itu, hanya karena kepercayaan paganisme kuno itu berbicara tentang konsep yang mirip, ya, mirip dengan Trinitas, seperti yang ditemukan dalam Alkitab, itu tidak membuktikan apapun bahwa konsep Trinitas itu diadopsi atau berasal dari paganisme. Nah, disinilah pendeta Ruben ini salah paham, gagal paham. Mirip, tidak berarti sama. Jadi menyamakan Trinitas Kristen dengan cara mengasosiasikannya dengan kebudayaan Yunani kuno atau Helenisme seperti yang dilakukan oleh Ruben Marpaung di dalam video YouTube tersebut atau di TikToknya, lalu menyimpulkan bahwa Trinitas sebagai paganisme merupakan cacat logika dengan istilah yang dikenali generalisasi tergesa-gesa, yang lebih berdasarkan pada asumsi ketimbang bukti yang valid. Bukan hanya sesat pikir generalisasi tergesa-gesa, tetapi saya melihat bahwa secara konstan pada waktu yang bersamaan Ruben Marpaung tersebut juga sesat pikir yang disebut dengan melakukan sesat pikir yang disebut dengan fallacy opposed hypothesis. Jadi bukan hanya generalisasi tergesa-gesa, tetapi juga ada fallacy, cacat logika lain yang dia lakukan, yaitu memaksakan praduga bahwa worldview atau pandangan dunia kepercayaan pagan sama dengan doktrin Trinitas. Ini yang disebut dengan fallacy opposed hypothesis, yang memaksakan praduganya sendiri. Nah, dari kedua sesat pikir, generalisasi tergesa-gesa dan praduga, pemaksaan praduga tadi, akhirnya ya, yang menyebabkan pendeta Ruben menyimpulkan demikian, ya, melakukan kesalahan atau cacat logika generasi tergesa-gesa ini, dikarenakan saya melihatnya adanya kekacauan wawasan dunia Kristen dari Ruben Marpaung ini. Chaos of worldview. Jadi, ketika mengatakan bahwa Trinitas adalah agama pagan, ya, di mana kepercayaan-kepercayaan politeisme dan treteisme dari paganisme dianggap sama dengan Trinitas, saya melihat adanya chaos of worldview, kekacauan wawasan dunia Kristen yang dimiliki oleh Ruben Marpaung. Dengan kata lain, Ruben Marpaung sebenarnya selama ini sama sekali tidak memahami doktrin Trinitas Kristen dengan benar, seperti yang dipahami oleh gereja Bethel Injil sepenuh, atau dipahami oleh gereja-gereja mainstream dan ortodoks dan Injil konservatif. Ya. Perlu diketahui, kata Trinitas ini memang tidak ditemukan dalam Alkitab. Tetapi tidak berarti Trinitas itu tidak Alkitabiah. Atau seperti yang diklaim oleh Ruben Marpaung bahwa Tuhan tidak menghendakinya atau tidak menghendaki istilah atau ajaran ini. Tentu saja klaim Ruben Marpaung ini dapat dikategorikan sekali lagi sesat pikir. Menyimpulkan bahwa ajaran Trinitas itu tidak dikehendaki oleh Tuhan dengan alasan istilah tersebut tidak ada dalam Alkitab, jelas merupakan logical fallacy yang disebut dengan istilah non-sequitur argument atau argumen belum tentu. Ya, argumen yang belum tentu. Ini merupakan sesat pikir yang terjadi karena preposisi yang dipakai salah. Preposisi yang salah dipakai olehnya. Non-sequitur argument merupakan loncatan sembarangan dari suatu preposisi ke kesimpulan yang tidak ada kaitannya dengan preposisi. Atau dengan kata lain, hubungan preposisi dan kesimpulan hanyalah semu atau tidak ada sama sekali. Karena tidak adanya istilah Trinitas dalam Alkitab, sekali lagi tidaklah sama artinya dengan ajaran Trinitas itu tidak Alkitabiah.
Atau Allah tidak menghendaki ajaran tersebut hanya karena bebas, hanya karena tidak ada istilah tersebut di dalam Alkitab. Jadi pernyataan seperti itu hanyalah karangan bebas dari Ruben Marbaum. Pernyataan bahwa Allah tidak menghendaki ajaran Trinitas karena itu tidak ada istilah dalam Alkitab. Itu adalah karangan bebas dari Ruben Marbaum sendiri. Faktanya, ini faktanya. Justru istilah Trinitas tersebut dipakai sebagai representatif dari suatu konsep ajaran tentang Allah yang sangat Alkitabiah atau pernyataan langsung dari Alkitab. Istilah itu memang tidak ada dalam Alkitab, tetapi konsepnya itu merupakan pernyataan langsung dari Alkitab. Dan kalau ini merupakan pernyataan langsung, maka kita harus menerimanya, tidak boleh menolaknya. Dan saya tegaskan istilah Trinitas dalam pandangan Kristen bukanlah nama Allah. Jadi kalau orang mengatakan Trinitas adalah Allah orang Kristen, bukan, orang Kristen tidak mengatakan Trinitas itu Allah orang Kristen. Istilah Trinitas itu bukan nama Allah orang Kristen, tetapi istilah yang digunakan untuk menjelaskan Allah. Menjelaskan satu Allah, monoteisme yang terdiri dari 3 pribadi yang berbeda yang dinyatakan di dalam Alkitab. Ya. Jadi ini bukan kepercayaan pada 3 Allah yang berbeda seperti yang dipahami oleh triteisme atau politeisme di dalam agama-agama pagan. Sangat berbeda sekali. Sekarang saya menantang Pendeta Marpaung. Tunjukkan di mana persamaannya antara Trinitas Kristen yang benar-benar Trinitas Kristen dengan triteisme, politeisme dari agama-agama pagan itu. Di mana persamaannya? Tidak sama sekali. Tidak ada kesamaan sama sekali konsep itu. Ya. Karena istilah Trinitas itu bukan diadopsi dari pagan. Sama sekali bukan. Tapi dari pernyataan-pernyataan Alkitab yang jelas dan langsung. Lalu dicarilah istilah yang tepat oleh bapak-bapak gereja dalam satu pergumulan. Jadi, istilah Trinitas ini sudah tepat digunakan untuk menggambarkan Allah yang demikian. Jadi walaupun istilah tersebut tidak ada dalam Alkitab, lebih gampang mengucapkan Trinitas daripada mengatakan dengan kalimat yang panjang ini. Allah yang esa yang terdiri dari 3 pribadi yang berada bersama dalam kekekalan. Nah, untuk menjelaskan Allah yang esa yang terdiri dari 3 pribadi yang berada bersama dalam kekekalan itu, kita hanya perlu menyebut satu kata Trinitas. Dan itu menggambarkan apa yang kita maksud. Allah di Alkitab, Allah yang esa, monoteisme, yang terdiri dari 3 pribadi yang berada bersama dalam kekekalan. Jadi tidak adanya istilah Trinitas dalam Alkitab tidaklah membuktikan bahwa ajaran Trinitas itu tidak Alkitabiah ataupun tidak dikehendaki Allah seperti yang diklaim oleh Pendeta Ruben Marbaum. Jadi ada sesat pikir ya atau logical fallacy dari Pendeta Ruben Marbaum. Sekarang yang kedua, kesalahan tafsir yang fatal dari Pendeta Ruben Marbaum. Menggunakan teks Yohanes pasal 14 ayat 6 sampai 11 untuk menyatakan bahwa Yesus adalah atau Yesus sama dengan Bapa seperti yang dilakukan oleh Ruben Marbaum, jelaslah merupakan kesalahan penafsiran yang serius dari aspek gramatikal historik, aspek hermeneutik Alkitabiah. Rasul Yohanes dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 sampai 11 mencatat penegasan Yesus bahwa orang yang telah melihat Dia berarti telah melihat Bapa. Ayat-ayat ini ya sekedar hanya membuktikan bahwa Bapa dan Anak adalah satu esensi, bukan satu pribadi. Secara kontekstual, perhatikan bahwa dalam Yohanes 1 ayat dalam Yohanes 14 ayat 6, Yesus dengan jelas membedakan dirinya dari Bapa ketika dia berkata, tidak seorang pun yang datang kepadaku, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, ya. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu perkataan Yesus dalam 1 Yohanes 14 ayat 6. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kata ke dan melalui, kepada Bapa dan melalui aku, tidak akan masuk akal jika Yesus dan Bapa adalah satu dan pribadi yang sama seperti yang diklaim oleh Pendeta Ruben Marbaum.
Nah, ini hanya akan masuk akal apabila Bapa dan Yesus adalah pribadi yang berbeda. Di mana Yesus sebagai perantara antara Bapa dengan umat manusia. Nah, lebih jauh lagi ketika Yesus berkata, setiap orang yang telah melihat aku telah melihat Bapa. Yohanes 14 ayat 19. Yesus sama sekali tidak mengatakan aku adalah Bapa. Tidak. Tapi dia katakan siapa melihat aku, dia melihat Bapa. Tidak ada sama sekali dikatakan aku adalah Bapa. Di mana ada dalam ayat itu Yesus mengatakan dia adalah Bapa? Yesus hanya mengatakan setiap orang yang telah melihat aku telah melihat Bapa. Sederhana sekali. Ya. Kenyataan Yesus tersebut hendak menegaskan bahwa ia adalah pernyataan, bahwa Yesus itu adalah pernyataan atau wahyu yang menyatakan Bapa dengan sempurna. Karena Alkitab mengatakan Allah menyatakan dirinya dalam kitab Ibrani pasal 1 ayat yang ketiga. Setelah Allah berbicara dengan berbagai macam cara, maka pada akhirnya ia mengutus anaknya. Jadi Yesus adalah pernyataan atau wahyu Allah yang sempurna tentang Allah. Itu maksud pernyataan Yesus ketika dia mengatakan siapa melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bukan sama pengertiannya dengan dikatakan Peter Ruben. Itu artinya Yesus adalah Bapa. Itu absurd. Ya. Itu akan melanggar keseluruhan konteks dari Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Ya wajar saja karena menurut teman saya, ya Ruben ini kan hanya lulusan sekolah Alkitab saja. Sebenarnya tidak masalah sih dia lulusan Alkitab. Hanya saja dia terlalu memaksakan penafsirannya. Dan kalau saya tidak salah, menurut teman saya dia memang orang yang tidak hanya lulus dengan ijazah SMP sebetulnya, lalu masuk di salah satu sekolah Alkitab. Jadi dia terlalu memaksakan. Ya, saya tidak tahu bagaimana dia menerapkan sistem hermeneutik, tapi yang dia lakukan itu salah. Ya. Pernyataan Yesus tersebut hendak menegaskan bahwa iya, sekali lagi, ya, ketika Yesus katakan bahwa siapa yang melihat dia melihat Bapa, itu pernyataan itu hendak menegaskan bahwa Yesus sendiri adalah wahyu Allah yang sempurna itu. Dia menyatakan Allah. Dalam inkarnasinya, dia menyatakan Allah secara sempurna. Ini sesuai dengan narasi Rasul Yohanes sebelumnya dalam Yohanes pasal 1 ayat 18 yang mengatakan tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya, dialah yang mewahyukannya. Jadi anak berbeda dari Bapa, anak datang dan berinkarnasi dalam rupa manusia datang ke dalam dunia ini, dia menyatakan Bapa. Menyatakan Bapa kepada dunia. Ya. Namun terkadang para wanes seperti Ruben Marpong ini akan menggunakan ayat-ayat lain untuk mendukung pandangan mereka. Misalnya dua ayat yang paling sering digunakan adalah Yohanes 10 ayat 30 dan Yesaya 9 ayat 6. Tentu ada beberapa ayat lagi yang tidak akan saya bahas di sini. Saya akan ambil dua ayat saja yang biasanya digunakan oleh para wanes untuk mendukung pandangan mereka bahwa Yesus adalah Bapa. Yaitu Yohanes 10 ayat 3 dan Yesaya 9 ayat 6. Namun apabila diteliti dengan seksama, maka baik Yohanes 10 ayat 3 maupun Yesaya 9 ayat 6 sama sekali tidak mendukung pandangan wanes bahwa Yesus adalah Bapa. Dalam Yohanes 10 ayat 3, Yesus mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Ayat ini, ya, dalam rentang eksegese manapun, tidak pernah berarti bahwa Yesus dan Bapa adalah satu. Atau pribadi yang sama. Satu pribadi yang sama. Ini kita ketahui karena apa? Karena dalam ungkapan aku dan Bapa adalah satu, digunakan kata ganti orang pertama jamak. Kita adalah, kata Yunani yang digunakan sana adalah esmen. Kata esmen itu diterjemahkan kita adalah. Ayat itu secara literal berbunyi dari bahasa Yunani itu, aku dan Bapa kami adalah satu. Jadi aku dan, ya, ada kata dan di situ kai, ya, kai yang membedakan anak dengan Bapa. Lalu katakan kami, bentuk jamak adalah satu, bukan bentuk tunggal kami di situ. Ya.
Jadi coba tuh pendeta Ruben Morpong, coba eksegesis dengan benar ayat-ayat seperti itu ya. Termasuk di uh, Yohanes pasal 14 tadi. Jadi secara harafiah Yohanes pasal 10 ayat 30 itu berbunyi, aku dan Bapa, kami adalah satu. Jadi jika Yesus bermaksud mengatakan bahwa dia dan Bapa adalah satu pribadi, maka dia tidak akan menggunakan bentuk jamak. Orang pertama yang secara jelas menyiratkan dua pribadi. Selain itu, kata Yunani untuk satu adalah heis dalam ayat ini. Tidak merujuk pada kesatuan pribadi. Gagasan kata heis itu adalah Bapa dan Anak adalah satu. Ya, adalah satu. Ya, jadi bukan satu pribadi, melainkan pada kesatuan esensi atau hakikat. Bahwa Bapa dan Anak memiliki hakikat ilahi yang sama. Itu gagasan kata heis di sana. Bukan memiliki satu pribadi yang sama, tapi satu hakikat, satu esensi yang sama. Sehingga benar di sana menggunakan di kata esmen itu ya digunakan kami adalah dalam bentuk jamak karena menunjuk Bapa dan Anak ada dua pribadi yang berbeda, tapi heis satu menunjukkan kesatuan esensinya. Mereka adalah Allah. Nah, hal ini terlihat dari fakta bahwa bentuk kata dalam bahasa Yunani adalah netral, bukan maskulin. Selanjutnya ayat-ayat yang mendahului dan ayat-ayat mengikuti Yohanes 10 ayat 30 itu jelas membedakan Yesus dari Bapa. Terlihat sangat jelas, maka saya anjurkan untuk para wanes membaca dengan baik. Saya lihat ini para wanes ini membaca ayat-ayat gitu tuh misreading, salah baca, salah paham. Ya. Lalu bagaimana dengan Yesaya 9 ayat 6? Ya. Yesaya 9 ayat 6 sama sekali tidak mendukung pandangan wanes bahwa Yesus adalah Bapa. Meskipun dalam teks nubuatan Yesaya tersebut, Yesus disebut dengan gelar Bapa yang kekal. Itulah teks nubuatan yang mana ada prase mengatakan bahwa dia adalah Bapa yang kekal. Namun ayat tersebut tidak menyatakan bahwa Yesus adalah Bapa. Dikatakan dia adalah Bapa yang kekal, bukan dia adalah Bapa. Seperti klaim para wanes. Ya. Jadi Bapa yang kekal dengan Bapa Yesus adalah Bapa adalah dua hal yang berbeda. Yesaya pasal 9 ayat 6 itu tidak hendak mengatakan bahwa Yesus adalah Bapa, tapi dikatakan Yesus adalah Bapa yang kekal. Alkitab pada dasarnya menyatakan bahwa Yesus berbicara tentang Bapa sebagai pribadi yang berbeda dari dirinya lebih dari 200 kali di dalam perjanjian baru. Perhatikan ini. Dan bahkan lebih dari 50 kali dalam perjanjian baru, Bapa dan Anak dibedakan dalam ayat yang sama. Misalnya Roma 15 ayat 6, 2 Korintus 1 ayat 4, Galatia 1 ayat 2 dan 3, Filipi 2 ayat 10 sampai 11, 1 Yohanes 2 ayat 1 dan 2, ayat 1, 2 Yohanes ayat yang ketiga. Jadi di ayat-ayat yang sama itu Bapa dan Anak dibedakan. Bahkan di dalam ayat yang sama sebagai pribadi yang berbeda. Jika Bapa dan Anak itu Yesus berbeda, lalu dalam arti apa Yesus dapat disebut Bapa yang kekal di dalam Yesaya 9 ini? Itu pertanyaannya. Di dalam Yesaya 9 ayat 5 ini, jika Bapa dan Anak ya berbeda, Bapa dan Yesus berbeda, lalu dalam arti apa Yesus disebut Bapa yang kekal? Dengar penjelasan ini. Prase ini lebih baik diterjemahkan sebagai Bapa kekekalan dan memiliki makna pemilik kekekalan. Bapa kekekalan digunakan di sini sesuai dengan kebiasaan atau kaidah atau kebiasaan umum Ibrani, di mana dia yang memiliki sesuatu disebut bapaknya. Jadi misalnya, Bapa kekuatan berarti kuat, Bapa pengetahuan berarti cerdas, Bapa kemuliaan berarti mulia. Demikian juga menurut penggunaan umum kebiasaan Ibrani, maka arti dari Bapa kekekalan atau Bapa yang kekal dalam Yesaya 96 adalah kekal. Jadi Bapa kekekalan sama dengan menyatakan kekal. Kristus sebagai Bapa kekekalan adalah pribadi yang kekal. Ini tidak sama artinya dengan Yesus adalah Bapa seperti yang dipahami oleh wanes yang salah memahami semua ayat Alkitab yang dijadikan rujukan untuk mendukung pandangan wanesnya. Targum sebuah parafrase yang disederhanakan dari kitab suci perjanjian lama yang digunakan oleh orang Yahudi kuno menerjemahkan Yesaya 9 ayat 6 sebagaimana juga diterjemahkan dalam bahasa Inggris, itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, namanya telah disebut sejak dahulu kala, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, dia yang hidup selama-lamanya. Artinya Bapa yang kekal di sana sama dengan dia
kekal. Bicara tentang kekekalannya. Ya. Dan orang Yahudi kuno menganggap prasebapa kekekalan sebagai indikasi kekekalan Mesias. Karena itu, Yesus meskipun berbeda dari Sang Bapa, dapat disebut dengan sebutan Bapa yang kekal atau pribadi ilahi yang kekal. Itu makna Yesaya 9 ayat 6. Jadi bukan berarti Bapa atau Yesus sama dengan Bapa. Tidak. Tapi prase tersebut, gelar tersebut, melalui gelar tersebut hendak menyatakan bahwa Yesus adalah pribadi yang kekal. Itu. Nah, sekarang yang ketiga. Pendeta Ruben Marpaung ini menentang doktrin GBES. Albert Rumampuk dalam video YouTube berjudul Ajaran Wanes Pendeta Ruben Marpaung yang diupload channel Albert Rumampuk menjelaskan bahwa Ruben Marpaung ini adalah pendeta GBES. Terus terang, sebagai pejabat GBS, saya tidak mengenal Ruben Marpaung ini. Di dalam grup komunitas pejabat GBS pun, sejauh yang saya ingat, tidak pernah Ruben Marpaung ini berinteraksi. Itu sejauh yang saya ketahui. Namun yang terpenting adalah apabila memang benar Ruben Marpaung ini adalah pejabat GBS, maka saya menegaskan di sini, saya sebagai pejabat pendeta Gereja Bethel Injil Penuh, ya, bahwa ajaran Ruben Marpaung yang terindikasi Wanes tersebut sama sekali tidak mewakili pandangan GBS, sama sekali tidak mewakili pandangan Gereja Bethel Injil Penuh. Tetapi merupakan pandangan pribadinya sendiri yang bertentangan dengan doktrin, pengakuan iman, dan tata gereja Bethel Injil Penuh. Perlu saya jelaskan bahwa terkait pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pejabat gereja seperti pendeta dan pendeta muda, karena Gereja Bethel Injil Penuh memiliki 2 pejabat di dalam tata gereja itu, yang diakui adalah pendeta dan pendeta muda. Nah, dalam hal pelanggaran kode etik oleh pejabat, ya, sinode memiliki dewan kehormatan yang sesuai dengan tata gereja GBS akan menjalankan fungsi pembinaan, termasuk pembinaan terhadap pelanggaran doktrinal, pengakuan iman, dan tata gereja. Maka sinode GBS memiliki dewan kehormatan yang sesuai dengan tata gereja GBS itu akan menjalankan fungsi pembinaan. Karena itu terkait soal pendeta Ruben Marpaung ini, ya, ini sudah ditangani oleh Dewan Kehormatan GBS. Karena itu di sini saya secara pribadi sebagai pejabat GBS, tetapi bukan dalam kapasitas mewakili sinode GBS, hendak menegaskan, bukan kapasitas saya sebagai mewakili GBS, tapi sebagai pejabat, seorang pejabat, ya, pendeta Gereja Bethel, bahwa ajaran Ruben Marpaung yang terindikasi Wanes tersebut sama sekali tidak mewakili pandangan Gereja Bethel Sunuh, tetapi justru merupakan pandangan pribadinya sendiri yang kontradiktif, bertentangan dengan doktrin, pengakuan iman, dan tata gereja GBS. Kalau saya jelaskan bahwa Gereja Bethel Sunuh adalah salah satu badan persatuan gereja atau sinode yang mengakui secara tegas doktrin Allah Trinitas di dalam salah satu dari 12 butir pengakuan iman. Gereja Bethel Injil Penuh dalam pengakuan iman butir yang kedua menyatakan, kami percaya bahwa Allah yang Maha Esa itu Tritunggal adanya. Rumusan pengakuan ini didasarkan atas keyakinan bahwa Allah Trinitas merupakan ajaran yang bersumber dari Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, sebagaimana dinyatakan dalam tata gereja Badan Persekutuan Gereja Bethel Penuh, bab 3 pasal yang ke-6. Jadi Badan Persekutuan GBS bahkan telah menerbitkan 2 buku pedoman yang menjelaskan 12 butir pengakuan iman GBS ini. Termasuk butir yang kedua yang membicarakan tentang doktrin Trinitas yang diakui oleh Gereja Bethel Penuh. 1 buku asas dan pengakuan iman Gereja Bethel Injil Penuh yang ditulis oleh Pendeta Paulus Rusviadi, Magister Teologia. Juga ini diterbitkan oleh Badan Persekutuan Gereja Bethel Penuh. Pendeta Paulus Rusviadi adalah pendeta senior dan sesepuh Gereja Bethel Penuh, juga pernah menjabat sebagai ketua badan penghubung Gereja Bethel Penuh atau setara dengan ketua sinode. Nah, buku yang kedua adalah buku pengakuanku. Inilah buku bahan pemuritan berdasarkan butir-butir pengakuan iman GBS yang diterbitkan oleh Gereja Bethel Penuh dan disusun oleh Dewan Pengajaran GBS. Dengan demikian, apabila Ruben Marpaung ini benar-benar pejabat GBS, maka saya menegaskan bahwa ia telah mengingkari tata gereja, pengakuan iman, dan doktrin GBS tentang Trinitas. Dan ini merupakan pelanggaran kode etik yang serius.
bisa dikatakan semacam dalam tanda petik pengkhianatan terhadap kepercayaan dasar Sinode GBS. Dan tentu saja GBS memiliki mekanisme yang akan diterapkan terkait dengan pelanggaran kode etik pejabatnya. Karena itu secara pribadi saya mengharapkan, Pendeta Ruben Marpaung ini untuk satu, segera memberikan klarifikasi, sesegera mungkin memberikan klarifikasi. Dan yang kedua, menarik ajaran-ajaran yang berbau Wanes, yang mana jelas bertentangan dengan doktrin dan kepercayaan GBS. Nah, jadi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan terkait dengan respon awal saya, adanya respon apologetik video YouTube yang beredar di channel Albert Rumampuk. Ya. Maka saya sebagai pejabat Gereja Betel Sunu juga memiliki panggilan untuk memberi respon apologetik terhadap hal ini dan memberikan penjelasan. Saya kira itu dulu respon dari saya terkait terkait dengan pengakuan iman GBS butir kedua tentang Trinitas ini. Kalau saudara ingin mendengarkan penjelasan saya, bisa ditonton di channel Morning Star Ministry ini, ya. Videonya berjudul Ala Trinitas, penjelasan atas pengakuan iman Gereja Betel Injil Penuh. Jadi saya telah membuat satu video 2 tahun yang lalu dengan judul Ala Trinitas, penjelasan atas pengakuan iman Gereja Betel Injil Penuh, butir yang kedua. Demikian yang bisa saya bagikan pada kesempatan ini. Saya Sam, teolog Protestan karismatik.